Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenannya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, menghadirkan damai sejahtera di bumi. Malam Yesus lahir di kandang sapi di Bethlehem. Para gembala, kawanan ternak, mereka keluar di suatu tempat yang sunyi di luar dari kota Bethlehem. Di tengah malam ada cahaya kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Mereka rasa takut. Lalu malaikat Tuhan, malaikat Gabriel berkata, ayat yang ke-9, "Kamu jangan takut. Aku memberitahukan kepada kamu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Katakan hari ayat yang ke-11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Paduan suara yang merdu, katakan ayat yang ke-14 ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Kejadian 3. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, hamba Tuhan Rasul Paulus pernah berbicara dalam Roma 3:23. Manusia ada di bawah kuasa dosa. Kemuliaan Tuhan itu ditarik kembali. Kemuliaan, kata lain itu ketinggian, keunggulan. Nama Allah yang mulia, nama Allah yang tinggi itu ditarik kembali. Kuasa Allah yang mulia, kuasa Allah yang tinggi itu ditarik kembali. Kekudusan Allah yang tinggi itu ditarik kembali. Karena manusia menuruti perintah iblis di Taman Eden. Setelah kemuliaan Tuhan ditarik kembali, manusia tidak ada kuasa yang untuk mengalahkan kuasa iblis. Tetapi Yohanes 3:16 itu, betapa besarnya kasih Allah itu, tidak bisa banding dengan semua yang ada dalam dunia ini. Sehingga Yesus datang ke dalam dunia. Pada malam Yesus lahir di Bethlehem itu, malaikat Tuhan berkata ayat yang ke-9, "Kamu jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Dia yang memberi kamu keselamatan itu, lahir di Bethlehem." Itu kata malaikat Tuhan. Kalau bahasa medis ini itu, menurut ayat yang ke-14 itu, ugatame kida muka-muka bawah utara. Ugatame ya muka-muka bawah utara. Kimari dari ya muka-muka ye kudu mea binetia. Kimari dari kaitia kita.
pertama di sini berarti harus kita menghormati kemuliaan Tuhan. Yesus lahir itu kemuliaan Tuhan Allah yang hadir dalam dunia ini. Kemuliaan Tuhan bersinar atas para gembala menurut ayat 9 itu. Mereka takut. Lalu kata malaikat itu, kenapa kamu takut? Katakan dia di sini, jangan kamu takut. Kemuliaan Tuhan hadir berarti ada bukti dari surga yang akan buat untuk pribadi seseorang dalam rumah tangga, di dalam jemaat, suku, negara, dan bangsa. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, kemuliaan Tuhan hadir dalam dunia di 5 benua. Dunia 5 benua hari ini damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan hadir dalam rumah tangga damai sejahtera. Kalau tidak hadir kemuliaan Tuhan, tidak tahu dunia besar ini, tidak tahu bangsa, tidak tahu pribadi, tidak tahu dalam rumah tangga. Kemuliaan Tuhan hadir, jangan kita takut. Kemuliaan Tuhan hadir, jangan kita menolak. Kemuliaan Tuhan hadir, jangan kita tidur. Harus kita bangkit, harus kita berani datang dan menghormati kemuliaan Tuhan itu. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju pada tanah perjanjian, Musa dan seluruh bangsa itu melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tetap ada di atas perkemahan bangsa Israel. Mereka tidak bisa perintahkan untuk keluar menuju berjalan untuk bangsa Israel. Tapi kalau kemuliaan Tuhan itu dia mulai keluar dari kemah bangsa Israel, Musa perintahkan bangsa Israel siap diri untuk kita melangkah. Berarti kemuliaan Tuhan itu menuntun hidup kita. Kemuliaan Tuhan menuntun hidup. Dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita ikuti kemuliaan Tuhan, hidup kita berhasil, perjalanan kita aman, pekerjaan kita aman. Karena kemuliaan Tuhan adalah tuntunan hidup kita. Keluaran 29 ayat 45. Kemuliaan Tuhan hadir, tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Ayat yang ke-11, Kristus itu kemuliaan Tuhan Allah yang hadir, supaya kemuliaan Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita orang percaya. Di mana kemuliaan Tuhan hadir, di situ ada damai sejahtera. Di mana kemuliaan Tuhan hadir, di situ melihat tanda heran satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Di mana kemuliaan Tuhan hadir, terjadilah perubahan-perubahan dalam hidup ini. Kemuliaan Tuhan hadir, perlu kita menghormati. Kemuliaan Tuhan hadir, ada berita sukacita, ada berita baru seperti yang ayat 9 dan ayat yang ke-10 ini. Kemuliaan Tuhan bersinar, kemuliaan Tuhan hadir. Para gembala itu takut, tapi mereka Tuhan, kamu jangan takut. Di balik kehadiran kemuliaan Tuhan itu, di situ mereka menerima berita baik, berita baru bagi dunia ini. Ayat yang ke-14 itu, kita menghormati kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan hadir, dunia 5 benua memperoleh damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan hadir dalam hati kita memperoleh damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan hadir dalam rumah tangga memperoleh damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan hadir dalam jemaat eklesia memperoleh damai sejahtera. Kebenaran yang kedua,
berita baik bagi dunia ini harus kita beritakan, harus kita wartakan kepada semua orang, kepada semua orang. Waktu Yesus lahir, berita kelahiran Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada semua orang, memberitahukan kepada orang Yahudi. Sebelum 6 bulan malaikat Tuhan datang kepada Maria. Maria itu orang Yahudi. Maria juga berita itu bawa kepada Elizabeth. Elizabeth itu orang Yahudi. Elizabeth, Zakaria juga mendengar berita itu karena Zakaria itu orang Yahudi. Yusuf mendengar berita itu. Yusuf itu juga orang Yahudi. Simeon dan Hana mendengar berita itu juga. Simeon dan Hana mendengar orang Yahudi. Tapi berita itu orang Yunani juga mendengar, yaitu orang Majus. Orang Majus itu bukan orang Yahudi. Orang Majus itu orang Yunani. Orang Yunani juga mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu golongan para gembala itu orang sederhana yang mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus itu. Tapi orang Majus itu orang kaya, orang bijak, orang pintar, dan mendengar juga berita tentang kelahiran Yesus itu. Mengapa bisa itu? Waktu Yesus lahir, berita kelahiran Yesus itu kena pada semua orang. Mengapa bisa itu? Ayat yang ke-10 katakan, lalu kata malaikat Tuhan itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kehadiran keselamatan bukan khusus untuk orang Yahudi. Kehadiran keselamatan dalam dunia khusus untuk semua orang. Sehingga berita kelahiran Yesus itu semua orang mendengar. Supaya semua orang datang memuji Tuhan. Semua orang datang memberi persembahan. Semua orang datang menghormati. Semua bangsa dalam dunia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini dalam media, dalam televisi, di negara-negara dunia itu, dalam perhiasan Natal, sungguh luar biasa kepada semua orang. Karena kehadiran keselamatan dalam dunia ini bukan orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Menurut ayat yang ke-11 ini. Berarti berita ini harus kita sampaikan kepada semua orang, kepada semua bangsa, supaya semua bangsa memahami, mendengar, meyakini hadirnya Sang Juru Selamat bagi dunia ini, supaya mengambil keputusan untuk menyesal dan bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Kebenaran yang ketiga, kita harus memuji hadirnya kemuliaan Tuhan dalam dunia ini. Kita harus memuji Tuhan. Ayat yang ke-12, 13 dan 14. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga, dan memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang sudah ditarik kembali itu malam ini hadirkan dalam dunia. Berarti dunia memperoleh damai sejahtera, dunia memperoleh keselamatan, sehingga mereka memuji Tuhan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, harus kita memuji Tuhan. Bapak-bapak ambil bagian untuk memuji Tuhan. Ibu-ibu ambil bagian memuji Tuhan.
tidak ada kesiapan untuk undang Yesus itu datang supaya memberi kita kuasa memperoleh keselamatan dalam dunia ini. Tetapi di dalam kasih-Nya, mari kita katakan, Tuhan Engkau luar biasa melalui pujian dan penyembahan kita. Karena kemuliaan Allah hadir dalam dunia ini. Dosa kita sudah diampuni. Kemuliaan Allah hadir dalam dunia ini. Kita mati pun akan bangkit bersama Kristus. Kemuliaan Allah hadir dalam dunia ini. Kami manusia yang belum bisa. Kita sudah punya kuasa untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ayat 11, Ia juru selamat. Yesus yang lahir itu bukan juru bayar, bukan juru roti, bukan juru minuman, bukan juru bicara, tapi Yesus lahir, Dia juru selamat, memberi kita keselamatan dari murka Allah. Murka Allah yang Yohanes menangis di Pulau Patmos itu. Ketika Yohanes di Pulau Patmos, pintu surga terbuka, murka Allah itu tersusul, Yohanes menangis. Murka Allah itu paling bahaya. Kalau murka Allah turun, dunia tidak bisa obati. Murka Allah turun, dunia tidak bisa tangani. Dunia tidak bisa tangani. Kalau wabah, dunia bisa tangani, tapi murka dunia tidak bisa tangani. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia ada di bawah murka Allah. Yohanes menangis di Pulau Patmos karena orang yang tanggung jawab menanggung murka Allah itu tidak ada. Tapi Yesus katakan, kamu jangan menangis. Ada orang yang Tuhan ada siapkan untuk menanggung murka ini. Hasilnya Yesus lahir. Yesus lahir menanggung murka, sehingga kita sudah bebas hari ini. Yohanes 3:16, Ia mengasihi kita. Daga kaya umite tigo tanigari anto perhatian kita luar biasa. Sulit na gora nikah kaya umite katian kita luar biasa. Manusia tidak ada harapan untuk masuk surga. Manusia tidak ada harapan untuk memperoleh penebusan. Manusia tidak ada harapan untuk menanggung murka Allah. Tapi Yohanes 3 ayat 16 katakan, Yesus angkat tangan, biar sudah. Karena dosa mereka jatuh di Taman Eden. Tapi Yesus katakan, biar sudah, saya turun tanggung jawab. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita memuji Tuhan. Waktu tidur katakan, Tuhan terima kasih. Ini karya besar yang Tuhan lakukan dalam dunia ini. Malaikat Tuhan juga mereka memuji dan katakan, Tuhan Engkau besar. Kemuliaan yang Engkau tarik kembali di Taman Eden itu sudah hadirkan dalam dunia. Berarti manusia yang tidak ada punya keselamatan, hari ini punya keselamatan. Manusia yang tidak ada harapan untuk masuk surga, hari ini punya harapan masuk surga. Manusia yang tidak tanggung murka Allah, hari ini punya harapan menanggung murka Allah. Murka Allah. Mari kita naikkan pujian, syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat jamaah tinggi. Hadirkan damai sejahtera dalam dunia ini. Berarti kemuliaan yang Tuhan hadirkan itu harus kita hormati, harus kita wartakan, dan harus kita puji. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami juga memberi tenaga, waktu dan harta kami untuk Tuhan. Kami juga mendengar
apa yang Roh Kudus berbicara kepada kami umat-Mu Tuhan. Semua berkat yang Tuhan beri, tiada kata yang kami kembalikan, hanya pujian, syukur, dan terima kasih. Kami mau keluar untuk menjalani, mengikuti, melakukan Minggu Perayaan Natal tahun 2024. Semua kegiatan dan kehidupan kami, mulai hari ini sampai dunia Maranatha, kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus selaku penolong kami yang setia, tuntun kami umat-Mu jemaat Eklesia hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi pujilah Allah kusuk memujian seluruh makhluk puji terus.